Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusi Mega. Di sini saya akan melakukan beberapa latihan program dalam bab 7 modul C++ mengenai pointer dan juga string lanjut dari bab 6 yang kemarin. Untuk soal yang pertama di sini di dalam modul ada potongan program seperti ini. Kemudian ada soal di sini, jelaskan apa yang terjadi jika karakter konstanta diakses menggunakan SPTR. Program itu sudah saya kopikan di sini. Ini di dalam integer mainnya ada seperti ini. Kemudian ini deklarasi fungsinya untuk nomor 1. Kemudian ada yang di bawah sini adalah fungsi dari nomor 1. Kemudian coba saya jalankan. Hasilnya the string is, dia tidak print character of a string. Jadi memang dia kan memanggil ini di dalam fungsi mainnya sini. Di string is dia print karakter the string, sedangkan string isinya ini. Jadi SPTR itu hanya bisa read only saja. Kalau untuk membacanya lebih lanjut itu harus menggunakan pointer seperti ini, penandaan pointernya gitu ya. Nah, untuk soal yang kedua di sini yaitu di dalam integer mainnya ada integer y sama dengan 100. Kemudian dia memanggil fungsi f di dalamnya dan y yaitu diisi dengan 100. Ini ada deklarasi fungsinya yaitu f dengan parameter konstanta integer. Ini petunjuk pointer ada di sini. Kemudian dia cout bintang XPTR, kemudian enter. Nah, untuk soal di modul di sini, jelaskan apa yang terjadi jika pointer tidak konstan mencoba mengubah nilai data yang konstan. Sedangkan di sini tadi sudah saya ganti ya, integer sama dengan 100. Kemudian di sininya langsung aja di cout gitu kan. Kenapa seperti itu? Karena memang untuk di program sini, nah ini tuh untuk pointer emang harus dideklarasikan lebih awal karena memang di sini tipenya adalah konstanta integer. Dia pointernya harus bernilai tetap. Jadi dia tidak bisa ketika udah di sini udah dideklarasikan konstanta integer, maka di sini nggak bisa kalau langsung digunakan SPTR sama dengan 100. Dia harus mendeklarasikan terlebih dahulu karena bernilai tetap. Coba kita jalankan. Nah, ini hasilnya 100. Tapi kalau tanpa kita deklarasikan lebih awal, misal seperti ini tadi, kemudian nilai 100-nya terdapat pada program di sini, itu seperti ini tadi, maka ini akan error. Tuh, ada tanda bintang di sini, dia akan error. Gitu ya. Nah, untuk soal yang berikutnya, yang ketiga, di sini ada potongan programnya. Ada dua nanti yang akan ditampilkan, yaitu pointer PTR ini sama dengan 7 atau dengan menuliskan PTR saja sama dengan dan Y. Dengan Y di sini isinya belum tahu apa. Kemudian di soalnya jelaskan apa yang terjadi jika pointer konstan menunjuk data yang tidak konstan. Nah, ini potongan programnya, dia akan error di sini. Tulisan yang benar memang harus yang dia menulis ini bintang PTR sama dengan 7, diisi dengan 7. Karena integer bintang
yang ini integer bintang konstan PTR berbeda dengan sebelumnya karena pointer ini bersifat tetapnya itu dari kata-kata konstan ini, sehingga alamat tidak bisa dirubah, namun nilai yang dari variabel yang ditunjuk bisa dirubah. Ini coba kita jalankan, dia akan error, jadi dia menampilkan program yang sebelumnya yaitu nomor 2. Kalau ininya di komen baru dia bisa jalan. Gitu ya. Oh ya, tadi belum tampil karena memang belum saya cetak di sini. Cout bintang PTR dan seperti ini, baru dia akan bisa mencetak nilai dari konstanta PTR ini yaitu 7. Gini. Untuk yang keempat, di sini ada potongan programnya. Kemudian ada soal, jelaskan juga apa yang terjadi jika pointer konstan menunjuk data yang juga konstan. Potongan program itu sudah saya copy di sini. Nah, di sini ada yang seperti tadi di nomor 3. Berarti sama dengan 7. Kemudian PTR sama dengan dan Y. Nah, yang dimaksud tadi dia sudah menunjuk data yang sudah konstan itu karena di dan X sini sudah dideklarasikan lebih dulu yaitu sama dengan 5. Jadi dia bisa langsung dipanggil. Gitu. Jadi dia tidak bisa dirubah lagi nilai dari PTR ini sama dengan 7. Jadi ini penulisan yang salahnya. Bisa di komen. Nah, ini ada penjelasan singkat karena di sini sudah mendeklarasikan variabel konstan dengan menunjuk ke nilai yang konstan juga. Jadi nilai alamat ini sudah tetap dan tidak bisa dirubah. Yaitu nilainya tadi 5. Alamatnya berarti ya dari angka 5 ini. Coba kita jalankan sama dengan 5. Nah, untuk yang nomor 5 atau nomor berikutnya ya, di sini tuh ada potongan program, kemudian ada soal informasi apa yang diberikan oleh perintah size of di sini. Potongan itu sudah saya kopikan di sini. Ini yang di dalam fungsi utamanya, ini deklarasi fungsi yaitu size get size. Sebelumnya ada ini temp.h. Kemudian di sini adalah fungsi dari size get size float, parameternya float bintang PTR. Kemudian returnnya size of PTR. Coba saya jalankan dulu. Hasilnya seperti ini. The number of bytes in the array is 80 ya kan. The number of bytes returned by get size is 4. Itu maksudnya, jadi size of perintah C++ untuk menghitung jumlah pada memori untuk menyimpan memori. Jadi satu integer itu ada 4 byte. Jadi kalau jumlah arraynya 20, maka dia dikalikan aja 4, hasilnya akan tertulis 80 di sini. Begitu. Nah, untuk yang nomor 6 di sini ada potongan program yang seperti ini. Kemudian ada soal, catat hasil keluaran program di atas. Untuk apa kita perlu mengetahui ukuran dari setiap tipe data. Seperti ini. Coba kita jalankan dahulu biar kita tahu hasilnya. Nah, size of C sama dengan 1. Size of dari char adalah 1.
Nah, ini save of dari char memanggil yaitu size of char. Di sini char adalah si bernilai 1. Jadi char itu kan sama yang seperti tadi ya, size of sama seperti yang soal tadi. Nah, ini ada banyak. Kalau float ada 4, double ada 8, long double ada 8 juga. Kemudian di sini dihitung semuanya dari array 20 ini, yaitu size of dari array yaitu 80. Kemudian size of ptr yaitu 4. Ini ada penjelasan singkat yang sudah saya tulis, di mana fungsi untuk mengetahui byte data itu untuk probabilitas dari satu mesin komputer ke komputer lain. Ukuran memori dalam setiap komputer berbeda tergantung dari jenis komputer yang digunakan, maksudnya settingan komputer yang digunakan gitu. Kemudian untuk nomor berikutnya itu di sini ada potongan program seperti ini. Kemudian ada soal, jelaskan apa yang dimaksud dengan offset. Jelaskan penggunaan offset dalam program di atas. Ini ya. Sudah saya copy di sini untuk nomor 7. Urutan programnya yaitu ada seperti ini. Coba saya jalankan terlebih dahulu. Nah, hasilnya seperti ini ya. Di sini sudah saya tulis rangkuman dari penjelasannya, yaitu offset adalah alamat awal absolut dari dasar yang menggunakan byte yang sedikit daripada alamat yang lengkap, tetapi akan membutuhkan tambahan aritmatika untuk menyelesaikannya. Kalau dalam program, untuk menunjukkan nama dari array. Jadi kalau offset itu ke dalam program itu untuk menunjukkan nama dari array itu sendiri. Begitu. Nah, untuk yang berikutnya di sini ada potongan program yang sedikit banyak ya. Untuk soalnya, jelaskan dengan singkat apa yang dilakukan oleh program di atas, kemudian apa yang dilakukan oleh fungsi ren. Gitu. Coba kita lihat di programnya. Sudah saya copy. Di sini ada beberapa data dari pointer suite ya, bintang suite, berisi 4 yaitu heart, diamond, club, spades. Kemudian ada konstanta juga, ini tetap ya, berarti ada data seperti ini. Kemudian baru memanggil dari screen time, kemudian ada shuffle the deck. Nah, ini berarti memanggil fungsi. Di sini ada fungsinya. Di atas pasti sudah saya deklarasikan fungsinya. Ada void shuffle, kemudian di sini ada void deal. Kemudian di sini ada fungsi ren yang tadi dibahas dalam soal. Ini ada deklarasi fungsinya. Coba kita lihat hasilnya. Di sini ada nama. Untuk nama yang pertama, 9 of diamond, ace of heart. Kemudian coba kita lihat hasil keduanya. Kita run lagi. Yang pertama 6 of heart, 7 of spades. Jadi berbeda dengan yang hasil sebelumnya, karena run itu adalah untuk merandom data yang ada gitu. Jadi fungsi run itu untuk merandom data. Kemudian untuk soal yang terakhir di sini ada potongan program yang seperti ini. Kemudian ada soal, jelaskan dengan singkat apa yang dilakukan oleh program di atas. Kemudian fungsi swap menggunakan call by value atau call by reference. Kalau di sini sudah saya jalankan dulu. Di sini ada enter 1 untuk ascending, kemudian enter 2 untuk descending. Coba saya pilih yang 2 untuk descending, maka dia yang diurutkan. Ini data awalnya, baris pertama ini. Kemudian ini adalah data ketika sudah saya memilih 2, yaitu secara descending.
begini ya. Dan di sini ini adalah data realnya. Kemudian di sini ada pemilihan jika enter 1 di ascending, dia pilih 2 ada descending, menggunakan if ini. Lalu dia memanggil fungsi di bawah, dia menggunakan swipe untuk bubble. Jadi semua pengurutannya ada pada bubble sini. Nah, sedangkan di bubble ada penggunaan fungsi swipe. Nah, jadi program ini itu untuk menentukan pengurutan data secara ascending ataupun descending. Kemudian untuk swipe sendiri dia menggunakan call by reference. Sekian dulu pembelajaran dari bab 7. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusi Mega. Di sini saya akan melakukan latihan beberapa program dari bab 8, yaitu mengenai kelas dan juga data abstraksi. Nah, untuk soal yang pertama di sini sudah saya kopikan untuk fungsinya, yaitu ada class char, kemudian ada public, ada deklarasi variabel, dan juga ada fungsi void dan juga fungsi void accept dan juga void display. Kemudian di dalam integer main-nya tinggal memanggilnya seperti ini, dimana soal yang pertama ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab, yaitu pada kelas char dari program di atas memiliki 3 member variabel dan juga 2 member function. Sebutkan kemudian apa yang dimaksud dengan keyword public. Saya jalankan dulu. Nah, di sini misal Innova dengan harga bisa seperti ini. Jadi ini yang untuk void acceptnya ya. Kemudian di sini adalah void displaynya, itu menampilkan dari inputan yang sudah kita masukkan. Nah, untuk jawaban dari pertanyaan yang tadi, di sini ada 3 variabel, yaitu car model, float price, dan juga integer mileage. Kemudian 2 fungsi yang dimaksud adalah void accept ini dan juga void display. Kemudian juga apa yang dimaksud dengan keyword public, yaitu keyword public ini ya, yaitu anggota pribadi dari kelas dasar yang hanya dapat diakses oleh anggota dasar. Seperti ini. Ini keluaran dari public. Kemudian untuk soal 1 yang B di sini, ini di integer main-nya ada customer C, terus memanggil get, kemudian dari kelas C juga memanggil print. Nah, ada soal di sini apa yang dimaksud dengan keyword preferred, dan juga dari access specifier apa yang akan berlaku pada member variabel tersebut jika tidak memiliki access specifier, yaitu public, private, atau protected. Coba kita lihat fungsinya ada di atas dari integer main di sini. Ada seperti ini. Kemudian ini untuk fungsinya ada fungsi get dan juga print. Seperti ini. Coba saya jalankan dulu. Mobile phone number. Misal saya inputkan sembarang ya di sini. Nah, di sini untuk inputan ya. Dari yang void get ini, kemudian baru di sini mengeluarkan inputan dari apa yang sudah kita masukkan tadi.
Nah, saya akan menjawab pertanyaan dari soal 1B ini, keyword privat. Keyword privat itu adalah semua anggota kelas dapat diakses dari anggota lainnya dari kelas yang sama atau kelas friend, gitu ya. Kemudian untuk ini yang berlaku itu adalah yang privat. Dari akses specifier yang berlaku adalah privat. Bisa kita lihat di sini, privat. Kemudian untuk soal yang kedua di sini, memahami konsep enkapsulasi dan juga abstraksi. Kemudian ada pertanyaan dari program yang sudah saya kopas di sini, adakah yang error? Ada 2 baris ini, yaitu baris ke-31 dan juga 32. Kemudian apa yang terjadi jika baris ini tuh dihilangkan? Kita coba jalankan dulu dengan adanya error ini. Ini berada di integer main ya. Kalau untuk fungsinya ada di atas ini, seperti ini. Kita menggunakan privat, deklarasi variabelnya, kemudian ini adalah fungsinya. Kemudian fungsi dalam public ada ini. Dia akan error, dia akan menjalankan program sebelumnya. Coba kita lihat di error listnya di sini. Car model cannot access private member declared in class car. Kemudian Hong pun juga seperti itu. Dia tidak bisa masuk ke dalam privat sini. Coba kita komen, kemudian kita jalankan tanpa menggunakan baris 31 dan juga 32. Kita masukkan. Bisa saya masukkan sembarang ya di sini, karena emang internet model UC Mega dia mengeluarkan UC karena emang terbacanya cuma satu kalimat aja tanpa space seperti ini. Kalau space ini kan terhitung seperti array gitu. Kemudian errornya kan udah terlihat tadi, kenapa? Karena tidak dapat diakses dari privat ya, si Hong dan juga model ini. Kemudian kalau udah di komen dapat diakses karena fungsinya itu bersifat privat. Ini. Kemudian dari soal yang ketiga A ini, soal ketiga kita memahami konsep variabel statik dan juga fungsi statik. Kemudian ada pertanyaan juga di sini, apakah yang dimaksud dengan variabel statik, dan juga jika tidak menggunakan variabel statik apa yang terjadi. Nah, ini ada di dalam integer mainnya. Kemudian di dalam fungsi di sini ada void increment untuk fungsinya, di dalamnya ada seperti ini. Kemudian di dalam public ada fungsi display untuk meminta inputan. Di sini ada variabel yang juga statik yaitu bernilai 0. Coba kita jalankan bahwa terlihat di sini before increment sama dengan 0. Kemudian kan ini diproses, kemudian i di plus 1. Nah, nanti after the first increment 1, kemudian dia mengulang lagi akan di plus 1 lagi. After the second increment 2. Seperti ini. Dan tanpa menggunakan statik berarti kita gunakan yang ini, yang cuma integer i sama dengan 0, maka dia hasilnya akan 0. Nah, saya jelaskan dulu apakah yang dimaksud dengan variabel statik, yaitu variabel yang tidak berubah nilai akhirnya bila suatu proses telah keluar dari suatu fungsi yang mendeklarasikannya dan kemudian masuk kembali ke fungsi tersebut. Kemudian outputnya tidak bertambah, yang tadi yang tanpa statik akan tetap 0 karena emang statik kan deklarasinya tetap ya.
Kemudian untuk soal yang 3B di sini ada pertanyaan, yaitu apa yang dimaksud dengan fungsi statik. Kemudian kesimpulan dari program yang ini memanggil static example, kemudian memanggilnya yang fungsi display. Untuk fungsinya ada di sini, plus static example, ada deklarasi variabel di sini, ada yang bersifat statik dan juga tidak untuk data. Kemudian di dalam public sini ada fungsi static void display. Di sini data error. Coba saya jalankan, pasti akan melakukan program sebelumnya yang sudah saya jalankan. Coba lihat di error list di sini bahwa illegal reference to non-static member, yaitu integer data ini adalah illegal reference to non-static member ya, karena semuanya bernilai static. Terlihat di sini dalam fungsi static. Nah, untuk fungsi static ini adalah keyword static diperlukan karena metode tersebut berada dengan kelas yang bersifat static, sehingga metode-metode yang ada di dalamnya harus static juga gitu. Kalau kita komen baru dia bisa dijalankan, yaitu di sini kalau dia memanggil static var, sini sudah di set bahwa static example untuk static var-nya bernilai 9. Kan seperti ini, static var nilai 9. Jadi kesimpulan dari program ini adalah menggunakan fungsi static dan variabel static dengan outputnya harus static pula. Sudah di set seperti ini. Kemudian untuk soal nomor 4 kita mempelajari tentang memahami konsep access friend. Fungsi friend ya dimaksud ini tuh. Di sini memanggil dari terjemahnya, memanggil F1, fungsi F1 dan juga F2. Adapun pertanyaan di sini apa ada yang error gitu ya. Kemudian apa yang terjadi jika baris 22 dan juga 23 dihilangkan, kemudian kesimpulan dari keyword friend. Kita coba lihat fungsinya di atas, integer main, yaitu di sini ada kelas A, kemudian ada void F1, fungsi F1 dan juga fungsi F2. Dan di sini adalah baris yang nomor 22 dan juga 23. Sebelumnya barisnya akan seperti ini. Error di sini. Coba saya jalankan dulu apa keluaran dari error ya, karena emang di sini adalah program sebelumnya. Kita lihat di error listnya di sini, cannot access private member, deklarasi untuk kelas A, yaitu A, bernilai privat. Dan apabila saya komen untuk baris 22 dan juga 23, kemudian saya jalankan, dia akan keluar 5. Jadi jika dihilangkan akan berjalan karena keyword friend itu dipakai pada F1. Keyword friend dipakai pada F1 yang mewakili F2. Keyword friend adalah fungsi atau kelas yang diizinkan untuk mengakses atribut atau metode satu atau lebih kelas lainnya menjadi temannya, walaupun atribut atau metode yang diakses memiliki izin akses privat atau protected. Jadi kenapa ini nggak bisa diakses A-nya? Karena di sini adalah privat, integer A. Dan kenapa F1 bisa mengakses F2? Karena di sini F1-nya sudah menggunakan keyword friend. Kemudian untuk soal yang terakhir di sini, mengapa kelas B bisa mengakses kelas A yang bersifat private? Kemudian kesimpulan dari program di sini di dalam integer main-nya ada dari kelas B memanggil B, kemudian B memanggil fungsi. Ini adalah fungsi dari 4B. Ada kelas A,
dimana ada private, di situ ada integer i, dan juga publicnya memanggil friend kelas B. Kelas B dia memanggil kelas A. Jadi kesimpulannya di sini adalah program di atas menggunakan keyword friend, ya kan, untuk mengakses member yang bersifat privat, ya kan, kemudian agar bisa digunakan gitu. Sekian dulu latihan program dari saya untuk bab 8 C++. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat apa yang sudah saya jalankan dari beberapa program di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.